Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak. Pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat, anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Dan 1 kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali ya masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu caranya itu calon pemimpin itu untuk mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh, sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Dulu iklannya itu oke gas katanya. Giliran digas sama Pak Anies sama Pak Ganjar, diserang di debat. Aduh, malah pada nangis semua pendukungnya. Di mana sih nggak konsisten? Konsisten lah, biar kayak aku jadi kuli konsisten, nembok, ngaci, gimana aja, gimana gua, nangis nih, nangis. Hai Mas Adi, iya etika sama gimmick susah dibedakan ya. Harusnya sih sebagai calon pemimpin harus bisa cari gimmick yang bisa mencerdaskan ya. Jangan malah mentontonkan etika yang nantinya malah dicontoh sama orang lain atau mungkin sama anak muda yang lainnya. Katanya mau Indonesia maju, apakah dengan cara seperti itu tidak beretika sama orang tua? Aduh, gimana sih? Salam perubahan, Mas. Gimana, udah dapet catatan MK-nya? Dari semalam sampai gini hari banyak banget yang bikin konten joget-joget, merasa have fun, euforia, katanya udah menang. Aduh, saya kadang-kadang suka bingung hitungannya tuh dari mana ya. Padahal anak saya aja yang sebagai petugas KPPS dan Bawaslu baru pulang tadi subuh. Dan gimana mungkin suara seluruh TPS udah terkumpul penuh. Jadi gimana mungkin kalau ada kubu sebelah yang menyatakan dirinya sudah menang cuma karena quick count. Ya, tahu sendiri kredibilitas quick count di Indonesia. Dan gimana mungkin udah merasa menang. Itu hitungannya menghitung suara siapa, suara alam gaib, suara dunia luar, atau suara siluman. Hello, udah deh, kita tunggu aja hasilnya. Nah, mudah-mudahan KPU, Bawaslu, dan seluruh jajarannya benar-benar bersikap adil dan netral. Benar-benar mengedepankan demokrasi yang sehat di negara ini. Bukan cuma sekedar dari sesuatu bayaran atau intervensi atau tekanan dari siapapun dan dari manapun. Ya, kita doain aja mudah-mudahan orang-orang yang menjabat di negara ini benar-benar masih ada sedikit aja punya rasa hati nurani ingin membesarkan demokrasi di negara ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesehat-sehatnya. Ya, udah, buat yang udah merasa menang gak usah ngeledek-ngeledek, karena mohon maaf nih, mohon maaf, karena dari kami kubu 01 nggak pernah ada perasaan sedih sedikit pun, nggak ada perasaan galau, nggak ada perasaan putus asa atau putus perjuangan sekecil apapun. Karena bagi kami perjuangan itu bukan masalah menang dan kalah, tapi masalahnya adalah di mana kita berdiri tegak dalam membela kebenaran dan keadilan, ya. Jadi jangan salah paham, ya. Tujuan kami ada di kubu Abah Anies, yaitu kami berada di koridor yang benar, yang insya Allah didukung oleh para ulama, bukan oleh orang-orang bayaran dan orang-orang yang menyelamatkan jabatan, ya. Jadi tolong dipahami, kita nggak ada rasa sedih sedikit pun, oke? Capek-capek S1 dukungnya 02, rugi dong. Tuhan, aku muak banget menasihati teman-teman tololku yang mendukung 02. Tuhan, aku capek banget menasihati teman-teman bodohku yang mendukung 02. Terima kasih loh.
Terima kasih karena titi kalian, karena ucapan kalian begitu. Saya malah tambah yakin untuk memilih 02. Karena apa? Karena calon yang saya pilih itu mengajarkan jangan membalas sesuatu yang jahat dengan kejahatan. Ketika diejek, dibully, difitnah, ya udah bawa santai aja, bawa jogetin aja. Katanya calon presidenmu memiliki adat dan etika yang baik. Kok pendukungnya nggak begitu ya? Kok pendukungnya malah meremeh-remehkan pendidikan orang lain ya? Kok pendukungnya malah merendahkan SDM orang lain? Padahal niatnya hanya untuk meninggikan diri sendiri, tapi menjatuhkan orang lain. Itu adalah suatu perilaku yang sangat tidak beretika. Buat kalian-kalian nih yang suka meremehkan dan merendahkan pendukung 02, saya ingin memberi sedikit nasihat. Itu pun kalau diterima ya. Kalau nggak diterima ya udah boleh di skip. Jangan hanya karena pemilu kalian menyakiti perasaan orang lain. Pemilu itu sebentar kok. Kalian datang ke TPS, buka kertas, coblos pilihan kalian, pasang tinta di tangan, bukti setelah mencoblos, setelah itu udah. Kalian tetap berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kalian. Jangan hanya karena pemilu, kalian menyakiti perasaan orang lain yang mungkin orang itu akan mengingatnya selama hidupnya. Jangan lupa ya, minta maaf dengan orang-orang yang sudah kamu kata-katain, dengan orang-orang yang sudah kamu rendahkan. Cukuplah meninggi dengan prestasimu sendiri. Tidak perlu meninggi jika kamu tidak memiliki prestasi, tapi ingin tinggi juga dengan cara merendahkan dan menjatuhkan orang lain. Nggak boleh ya, berdosa. Oke? Pokok SGIE aja nggak lo tahu. Al-In Prabowo. Buat kamu ya, masa no dokter, profesor, sampai delosor pangkate ya. Lek singkatanku ndek manapun, lek singkatan bahasa Indonesia itu jawabannya juga bahasa Indonesia. Lek pertanyaannya bahasa Inggris, jawabannya juga bahasa Inggris. Lah iki enggak. Pertanyaannya singkatannya bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Inggris. Siapa sing iso? Masa no dokter kok undang teko luar angkasa sampai budak kayak pangkatnya sampai kondur sampai kok silit-silit, gak mungkin iso. Dia mau mangan gratis ya, lek mau ngeluntur wisan. Lek mau ngelem sampai koyo ngono. Iki lulusan SD, lulusan SD. Mulai di zamane Fir'aun sampai saiki, lek singkatan iki mau ki lek Indonesia jawabannya ya Indonesia. Lah kono singkatane mari ngono bahasa Indonesia jawabannya Inggris. Hello. Anake Pak Lurah ora dilulus ning karo Pak Lurah ya lek belani sampe koyo ngono. Sing bener singkatane SGIE iku ya. Si gemoy iku emosian. Buah duku, buah manggis, pilihanku Pak Andes. Ini untuk pendukung 01 dan 03. Teman-teman semua, kebayang gak sih, kita itu selama ini selalu disuguhkan survei yang memenangkan 02, sehingga seolah-olah nanti 02 akan masuk ke putaran kedua karena surveinya selalu tinggi. Dan antara 01 atau 03 salah satunya nggak akan masuk ke dalam putaran kedua. Pernah kepikiran gak sih bahwasanya ini adalah strategi brainwash agar kita meyakini bahwasanya itu adalah benar, teman-teman semua. Benar nanti 02 akan masuk ke putaran kedua dan salah satu dari 01 atau 03 akan gagal masuk putaran kedua. Nah, coba kita hilangkan faktor brainwash ini sehingga kita bisa memilih presiden tidak dengan hal yang tidak rasional. Contoh, memilih presiden karena FOMO, memilih presiden karena gemoy, memilih presiden karena apa? Kepentingan tertentu, memilih presiden karena oh iya politik dinasti itu baik. Nah, sehingga kita memilih dengan hal-hal yang rasional. Memilih Pak Anies karena rekam jejaknya sebagai gubernur DKI, memilih Pak Ganjar dengan rekam jejaknya gubernur Jawa Tengah, memilih Caimin dengan rekam jejaknya di legislatif dan eksekutif, memilih Mahfud MD rekam jejaknya di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ayo teman-teman semua kita kembalikan sisi rasional kita
Sehingga kita memilih presiden dengan rekam jejak yang benar-benar luar biasa baiknya. Dan jangan lupa, jangan mau ke brainwash dengan survei-survei dan ya hal-hal tadi yang saya sampaikan. Semangat buat kita berjuang menangkan capres-capres kita.